Oke, baik. Alhamdulillah sudah direcord ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kalian Pak Ulet mau sapa-sapa dulu deh. Waduh, ini. Pada capek semua. Hari Jumat, mungkin kemarin Senin sampai Kamis, sudah banyak yang ikut Matedu mengajar. Atau mungkin barangkali ikut panitia, pekan kasih mahasiswa baru, dan lain sebagainya. Capek ya? Oke, siapa yang besok minta tanda tangan Pak Khalid mau ditandatangani? Ayo open cam, sing ora open cam sesuk gak tak tanda tangani. Ayo Ben, Ben ayo. Mana yang tidak open cam sesuk gak tak tanda tangani tak screenshot di sisi-sisi iki ya. Awas ya. Ayo, mana? Pengen lihat Khalid kalian lagi ngapain gitu loh di mana. Ayo mana open cam? Tak screenshot ya, mulai ya dari layar pertama ya. Sopo sesuk rasa ditandatangani sertifikat skripsi kalau berita acarane. Ben ra usah. Kemana ini? Eduardo di mana, Le? Di rumah, Pak. Nah, oke. Pak Mustika sambil jalan, oke. Nggak apa, sambil dengerin. Ayo. Yang lain mana? Tak screenshot ya, guys. Sesok raweh tanda tangan Pak Kolet iki. Ben. Loh kan, loh, Tiara karo Sabil karo dolan ya oleh. Kemah Apa Bang. kae? Oh, sing SMP 1 kok ya. Kemah kok ya. Iya, boleh sambil kayak gitu. Mana ini? Ayo. Insi, Nisa, Alifah, Yuliana, tak screenshot kabeh sesok rain tanda tangan Pak Hole di sertifikat skripsi niki. Afifah, Konita, Yesi, Bilkis, ayo mana? Rata mulai urung do open iki. Lening, Oken, Wahyu Ningsih, Yesi, ayo. Ora open cam sesok ora tak tanda tangan skripsi nih kowe. Pemaksaan iki ben do mlayu-mlayu golek jilbab ya. Ayo mana Novia, Brinida, Dila Ayunda, Yesi, yes. Ayo, ayo. Admin siapa admin sing gak open mic di kick sisane iki? Di kick sisane. Wis ora ditandatangani baru kuwi di kick ya. Ayo cepat. Ayo admin cepat laksanakan tugas. Di kick semua itu yang gak open. Ayunda yang Dinda. Kayak yang siwa. Ya nggak apa-apa orang Pak Hud mau takon. Emang main tuh solo. Pak. Ayo Mutia, Dira, Galin, ini tolong ini admin yang ora open kami di kayak di sana. Oke, baik pada kesempatan kali ini nanti Pak Led akan menyampaikan beberapa poin yang penting untuk diketahui mahasiswa. Jadi mungkin poinnya tidak hanya sebatas substansi penulisan artikel ilmiahnya, tapi juga mungkin terkait kebijakan-kebijakan. Gitu ya, artinya mumpung ketemu Pak Khalid sekalian nanti barangkali kita kita paparkan juga teknis-teknis dalam pembimbingan skripsi. Gitu nggih. Nah, yuk yang pertama Pak Khalid sampaikan materinya dulu. Coba sambil dibuat resume ngono lho. Jadi ora gur mireng ketok. Dibuat resume bagian mana yang perlu kalian apa namanya kalian ketahui dan ditindaklanjuti. Nggih. Pak Khalid belum bisa share screen. Belum bisa share screen Pak Khalid. Oke. Iya Pak, saya dapat Baik, telepon dari nggih, Pak. sudah. Oke, siap. Sudah ya, Pak Khalid share screen sudah kelihatan ya. Oke, kita lihat bersama-sama. Nanti kita mulai analisisnya dari judul ya. Oh, judul ya bareng-bareng. Sekarang mau ambil kopi dulu ya boleh. Kan nggih kelihatan nggih? Udah?
Kok udah meneng lah ya? Daerah itu, Pak. Dereng, oh iya emang belum diklik share ya. Oke, terlihat ya. Oke, yang maaf ini ya template saya rada-rada jadul template-nya ini. Oke, yuk sistematika penulisan artikel ilmiah. Yang pertama, nah teman-teman perlu tahu terlebih dahulu apa perbedaan conference atau jurnal paper. Ya, dimirengke. Setelah mengikuti kegiatan Pak Holid, tidak boleh salah menyebut. Ya, tak jelas. Oke. Conference serius itu artikel ilmiah yang lebih pendek. Kalian besok itu difasilitasi. Tapi tak jelaskan ininya dulu ya. Artikelnya lebih pendek, jadi cuma 8 halaman, 9 gitu boleh. 7 ya enggak apa-apa masih oke. Nah, conference serius artinya nanti ada panitia penyelenggara institusi, ya mungkin prodi atau fakultas atau kampus yang menyelenggarakan conference serius, seminar internasional gitu ya, yang luarannya adalah berupa kumpulan artikel yang diseminarkan, namanya proceeding. Ya, proceeding kalau kita ini ya proceeding ada beberapa, proceedingnya mau terindeks nasional, itu ISSN, atau internasional terindeks Scopus. Nah, sekaligus sedikit membahas kebijakan, kalau kalian bisa conference masuk ke seminar internasional yang terindeks Scopus, maka itu dapat digunakan sebagai pengganti ujian skripsi. Itu ya, laporannya tetap ada, ayo dimirengke. Tetap ada laporan skripsi gitu ya, tetapi tidak ada ujian. Nah, corone harusnya tekniknya membuat artikel dulu baru laporannya. Justru lebih cepat gitu ya. Kalau kalian membuat laporan dulu, lama banget ini. Jadi membuat artikelnya dulu 7 sampai 8 halaman dibuat cukup saya kira, baru nanti menyusun laporannya. Nah, seminar itu dengan luaran proceeding terindak internasional atau Scopus ada beberapa macam. IOP, AP, dan AIP. Ini saya ralat ya, yang IOP dan AP sudah tidak terindeks Scopus. Jadi yang masih terindeks Scopus adalah AIP. Nah, jadi tak coret ini ya, yang AIP. Adapun biaya publikasinya, biaya publikasi bukan biaya mengikuti seminar. Beda ya, biaya mengikuti seminar sendiri sebagai pemenggalas, kemudian biaya publikasi sendiri itu sekitar 1,5 juta sampai 2,5 juta. Kalau AIP biasanya 2,5 juta. Begitu. Kemudian selain konferensi ya, ada yang namanya jurnal paper. Nah, artikelnya lebih panjang, lebih rinci, lebih detail, lebih komprehensif. Karena artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal itu merupakan replika dari pemahaman utuh sebuah hasil penelitian. Jadi luwih komprehensif, luwih detail. Nah, bedanya jurnal sama artikel ya harusnya nggak bisa samain atau dibedain karena itu tidak apple to apple ya. Jadi mulai sekarang tidak boleh mau bilang saya mau bikin jurnal, nggak boleh ya. Yang boleh bilangnya saya mau bikin artikel. Artikelnya yang dibikin. Jurnal itu apa? Jurnal itu kumpulan-kumpulan artikel yang dipublikasikan oleh publisher. Misalnya namanya jurnal Mathematics Education, itu nama jurnalnya. Yang kamu buat itu paper, manuskrip, gitu ya, artikel. Jadi jangan bilang lagi saya mau bikin jurnal gitu. Ya, setelah mengikuti kegiatan Pak Holid ini tidak boleh lagi bilang saya mau bikin jurnal. Oke. Tetapi juga ada jurnal-jurnal ilmiah yang mungkin bekerja sama dengan conference. Nah, dari biaya publikasinya, biasanya untuk jurnal paper yang sama-sama terindeks Scopus misalnya ya, internasional, yang ini mungkin 2,5 gitu ya. Kalau jurnal paper mungkin bisa, bahkan ada yang membayar sampai puluhan juta. Nah, pengalaman Pak Holid dalam membayar itu paling banyak 27 juta.
Ada yang 47 juta, ada yang 50 juta gitu ya. Tapi rasa diomong wis di luar ini kita ya, wis di luar cycle kita nggak usah diomong. Nah, adapun daftar dari jurnal nasional, teman-teman bisa melihat di halaman Ristek BRIN Sinta. Kalau jurnal nasional itu indeksnya indeks Sinta ya. Indeksnya Garuda, tapi namanya ya terindeks Sinta gitu aja lah ya, biar mudah ya. Terindeks Sinta 1 sampai 6. Yang paling tinggi 1, yang paling rendah 6. Bahkan di bawahnya 6 itu ada tidak terindeks. Nah, teman-teman kalau mau nilainya A, gitu ya, untuk angkatan kalian nilainya A itu boleh Sinta 4 kayaknya. Nah, ada SK-nya yang baru. Nah, kalau jurnal yang terindeks Scopus atau internasional, itu ada kuartilnya namanya ya. Nek Sinta kan Sinta 1 sampai 6 peringkatnya. Kalau Scopus kuartil, peringkatnya namanya kuartil Q1 sampai Q1 itu yang paling tinggi, Q4 itu yang paling rendah. Atau bahkan di bawah Q4 adalah sudah terindeks Scopus tapi belum masuk kuartil. Gitu ya, sudah terindeks Scopus tapi belum masuk kuartil. Di mana bisa melihat artikel indeks Scopus, boleh masuk scopus.com dan Skimago JR. Nah, ini di luar kegiatan ini. Kita lanjutkan dulu. Nah, ayo kita aturan penulisan secara umum. Imrat, introduction, method, result and discussion, conclusion, dan references. Referencesnya kemarin pakai manager tool ya, seperti Mendeley, Zotero, apa sudah pada series sebelumnya. Nah, Pak Khalid mau membahas satu persatu di bagian ini, introduction kok kita mau ngomong kayak apa, metode apa, result apa, dan lain sebagainya. Tuh, oke. Ya, yang pertama, kita mulai dari tips menyusun judul. Nah, judulnya itu harus singkat, general. Tidak menyebutkan lokasi dan partisipannya. Nek di judul skripsi boleh, SMP 8 mana bla 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 boleh. Tetapi nek neng artikelmu nggak usah. Langsung siswa, nah, misalnya berpikir reflektif siswa dalam memecahkan masalah matematis. Sebar. Nggak usah dadak nulis di SMP mana, kelas berapa, tahun ajaran berapa, semesternya ganjil atau genap, tidak usah begitu. Ya, jadi langsung aja. Berpikir reflektif siswa dalam memecahkan masalah matematis, misalnya gitu. Kemudian untuk artikel penelitian, manuskrip atau draft, itu judulnya tidak harus sesuai persis dengan judul penelitian. Mau copy paste judulnya gitu nggak harus. Mungkin kalau penelitian laporannya itu judulnya lengkap banget, ngono ya. Ini sekolah di kelas piro dan lain sebagainya. Tetapi kalau di artikel, meskipun artikel itu dibuat dari hasil penelitiannya, ya judulnya nggak harus sama, gitu ya. Dan nanti ketika menyusun judul, teman-teman bisa ini loh, bisa membuatnya menjadi beberapa tipe, bisa dimodifikasi. Ada tipe question, kesimpulan, atau umum. Nah, seperti apa nih Pak tipe question, kesimpulan, atau umum gitu ya. Kita cek bersama-sama. Tipe umum, ya umum ini Pak. Pemahaman konseptual siswa dalam memecahkan masalah geometri. Esper. Oh, berarti ini mau membahas bagaimana pemahaman konseptual siswa jika ada soal geometri gitu. Nah, tadi kan ada umum, kesimpulan, dan question. Umum itu. Kesimpulannya begini. Yang tipe kesimpulan dibuat gini ya, judulnya pemahaman konseptual siswa masih rendah dalam pemecahan masalah geometri. Artinya, hasil temuan atau kesimpulan penelitian itu dijadikan sebagai judul artikel. Nah, atau tipe pertanyaan, bagaimana pemahaman konseptual siswa dalam memecahkan masalah geometri? Gitu. Kalian mau milih yang mana? Sebenarnya nggak masalah, karena ketiganya ini
satu judul penelitian merujuk pada isi yang sama. Gitu. Tetapi kalau Pak Khalid menyarankan, pilihlah yang kata apa umum atau tipe question. Kenapa tidak tipe kesimpulan? Kalau tipe kesimpulan, orang membaca judulmu sudah selesai, tahu isinya apa. Isinya pemahaman konseptualnya masih rendah, intinya gitu. Ya, tetapi kalau misalnya mau direkomendasikan ya pakai yang umum maupun yang question. Kalau yang question, bagaimana pemahaman konseptual siswa dalam memecahkan masalah geometri? Nah, bagaimananya itu bagaimana toh? Ah, tak baca artikelnya gitu. Oke, jadi yang bagian ini bukan berarti tidak boleh. Yang apa yang kesimpulan ini bukan berarti tidak boleh, boleh. Ya, cuma bisa dihindari aja. Gitu ya. Nah, contoh lagi nih, contoh lagi. Nih artikel-artikel Pak Khalid nih beberapa ini artikelnya rodok jadul. Reflective thinking karakteristik. Karakteristik berpikir reflektif. Ini fokus. Langsung, reflective thinking matematik. Ya, scope. Oh, ini juga umum ya. Ini umum, yang ini umum, yang ini juga umum. Nah, yang bawah coba yang kotak kuning. Apakah terdapat perbedaan berpikir reflektif antara siswa perempuan dan siswa laki-laki? Gitu. Tipe pertanyaan. Nah, yang hijau ini, bagaimana berpikir reflektif siswa dalam memecahkan masalah? Nah, itu juga tipe pertanyaan. Kalau yang atas tadi, yang biru sama yang merah, ini tipe umum. Gitu. Pak Khalid hampir tidak punya artikel yang pakai judul itu dari kesimpulan. Nah, jadi Pak Ayo wis mau yang secara umum seperti yang biru dan merah ini, atau tipe pertanyaan yang kuning dan hijau ini. Boleh, tidak apa-apa. Berikutnya, setelah menyusun judul, kemudian teman-teman harus menyusun abstrak. Ya, setelah judul ada abstrak. Nanti tak kasih contohnya artikelnya kayak apa. Ya, dimanapun berada abstrak itu hanya boleh satu paragraf. Maksimum 200 kata. Juga tergantung jurnal tujuan. Ada yang 250, ada yang 150. Nah, tergantung jurnal tujuannya. Isinya apa toh Pak? Abstrak itu. Nah, abstrak itu intinya adalah kasih latar belakang kira-kira 2 sampai 3 kalimat aja. Jangan lupa semua poin ini penting. Tujuan penelitianmu ngapain, apa gitu ya. Metode penelitianmu mencakup apa saja dari jenisnya, jenis penelitian, partisipan, metodenya, analisis datanya. Dan tetap yang paling penting juga pasti temu utamanya. Ingat, jangan copy-paste dari kesimpulan terkait temuan. Jadi harus diparafrase. Kesimpulanmu sudah ada di bawah, tetapi untuk menuliskan kesimpulan di bagian abstrak, jangan langsung di copy-paste. Tetapi harus di parafrase, gitu ya. Serta tambahkan saran untuk penelitian berikutnya. Nah, namun demikian, ada beberapa kasus di mana tujuan dan latar belakang bisa dibalik. Jadi tujuannya dulu, nulisnya di sini, boleh tujuan dulu, baru latar belakang. Gitu nggih. Berikutnya. Nah, contoh abstrak. Nah, ini contoh abstrak. The study describes, ya. Jadi penelitian ini mendeskripsikan, berarti apa ini? Tujuan. Nah, ini tujuan langsung. Tujuan dulu baru latar belakang. Nah, itu yang di sini. Tujuan dulu baru latar belakang. Kalau yang di sini tadi latar belakang dulu baru tujuan, boleh dibalik, boleh nggak masalah. Kecuali ada ketentuan dari jurnalnya harus latar belakang dulu atau tujuan dulu, gitu ya. Ini tujuan dulu nih. Baru latar belakang. Conceptual understanding atau pemahaman konsep adalah bla 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 bla. Nah,
Metodenya kualitatif research, bla 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 bla, partisipannya 16 orang, ya. Metode pengumpulan datanya tes, video recording dan lain-lain, analisis datanya apa. Nah, yang kuning ini adalah hasil 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 penelitian. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi atau saran. Jadi contoh abstrak yang saya gunakan di salah satu artikel saya ini sudah mencakup ini. Sudah mencakup ini semua. Nah, gitu nggih. Nah, kemudian berikutnya, ayo dimirengke. Nah, rada bosen ya. Tips menyusun latar belakang. Ayo, rada cepat. Tips menyusun latar belakang. Oke. Ya, tips menyusun latar belakang. Jadi kan tadi ada apa aja, Imrat? Nah, introduction, method, result, discussion, conclusion, dan reference. Nah, itu isinya apa aja? Nah, yang pertama, introduction atau latar belakang. Oke, gitu ya. Gunakan teknis penyusunan piramida terbalik, deduktif, umum ke khusus. Ya, halo, tes, gitu ya. Nah, untuk latar belakang, teman-teman, ini coba Paulus rangkumkan jadi ini, gitu. Ada bagian yang pertama, definisi pemahaman konseptual secara umum. Ya, kalau judulnya, contoh judulnya tadi, pemahaman konseptual siswa dalam memecahkan masalah. Judulnya itu. Ceritakan aja definisi pemahaman konseptual apa, pentingnya pemahaman konseptual apa, dan lain-lain. Nah, ceritakan juga penelitian terdahulu tentang pemahaman konseptual. Yang sudah apa tentang pemahaman konseptual itu, yang sudah diteliti apa, yang belum apa. Nah, mungkin bisa ditambahkan ini, aspek-aspek atau indikator atau komponen dari pemahaman konseptual yang akan diteliti. Nah, baru gap yang muncul dan tujuan penelitian. Jadi kamu mau ngapain toh, itu harus ada statement. Penelitian ini bertujuan untuk apa? Penelitian ini mendeskripsikan pemahaman konseptual yang bagaimana. Nah, jika diperlukan, biasanya ya sangat perlu ya, nanti Scopus, urgen penelitian, yaitu mengapa sih kalian harus melakukan penelitian ini? Lah, emang kalau nggak dilakukan, kenapa? Nah, jadi kenapa harus dilakukan? Kalau nggak dilakukan, kenapa? Emang kontribusinya apa harus dilakukan? Nah, itu perlu disampaikan. Nanti tak kasih contohnya semua ya. Kemudian menyusun metode. Nah, ya, susunlah metodenya secara mengalir cerita. Ya, ojo mbok, ojo langsung mbok ketiki list list apa numbering gitu 1 sampai 10 gitu enggak boleh. Nah, sebaiknya harus menggunakan sub peer reviewer lebih mudah. Nah, ini kudune langsung tak iki ya, langsung tak lihatin ya. Yes, nanti saya teorinya saya nanti sambil tak lihatin. Bisa dituliskan ini konteksnya ini ya, teman-teman yang artikel untuk proceeding ya. Konteksnya teman-teman artikel untuk proceeding. Apa jenis penelitiannya, definisinya apa, partisipan atau subjek atau siswa atau guru atau siapa, jumlahnya berapa, dan lain sebagainya. Instrumen apa saja, bagaimana validasinya, siapa validator, saran validator seperti apa, perbaikannya kayak apa. Kemudian bagaimana pengumpulan datanya ke siswa, apakah menggunakan tes, teknis CPY satu persatu, ataukah semua, atau bagaimana. Data analisis, ini mungkin yang cukup ini ya, cukup produk struggling untuk mahasiswa S1 dalam memaparkan data analisis. Bila perlu, pakai alur penelitian berupa diagram. Boleh, kalau Pak Holid biasanya pakai Microsoft Visio. Tetapi sudah beberapa waktu terakhir produk males pakai Visio ya. Produk lama-lama agak berat. Ya memang karena agak lama, tapi hasilnya akan lebih cantik. Nanti kita kasih tahu yang pakai Visio, hasilnya cantik. Nah, berikutnya tips menyusun temuan dan diskusi.
Paparan difokuskan sesuai tujuan penelitian. Ya. Bentar, sebentar ya. Nggih. Tips menyusun temuan dan diskusi. Yuk, paparan harus difokuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Ini harus banget. Jadi tujuan penelitianmu ngopo, paparannya harus sesuai dengan itu. Jangan sampai berbeda. Nah, kamu tujuannya apa yang mau paparke? Mau paparke lain nih, gitu nggak boleh. Datanya tambahi biar cantik. Pakai gambar boleh, diagram boleh, tabel boleh, apa saja boleh. Nah, tipsnya dalam menulis, jangan bilang disajikan pada tabel satu berikut. Nggak boleh ono kata berikut. Nggak boleh ono kata berikut di bawah ini. Ono nggak boleh. Langsung tabel satu. Tabel dua. Satu gambar dua. Kenapa? Karena belum tentu ketika kalian ngomong tabel satu, terus bawahnya bisa tabel satu. Bisa jadi tabel satu berada di atasnya, bisa jadi satu berada di bawahnya, tergantung editor nanti yang memindah. Karena bisa jadi tabelmu apa ketika kamu ngomong disajikan pada tabel satu, ini yang tengah-tengahan. Setengah halaman itu tabelmu padahal tabelmu gede banyak dan nggak bisa langsung ditaruh di bawahnya karena kepotong ke halaman berikutnya. Nah itu jangan, nggak boleh. Maka bisa jadi setelah tabel satu itu masih paparan, baru nanti karena tabelnya besar gitu ya, butuh satu halaman sendiri di halaman berikutnya. Oke, contoh caption gambar singkat jelas, nggak bertele-tele ya. Kemudian judul tabel juga harus singkat pada jelas. Berikutnya, tips menyusun conclusion. Oh, ngerti-ngerti conclusion ya. Menjawab tujuan penelitian yang di latar belakang harus sesuai. Kesimpulannya apa, tujuan penelitiannya apa, sesuai, sinkron. Ditulis singkat namun tetap meaningful. Jadi kalau bertele, misalnya kamu mau memaparkan 3 orang, yang siswa A, bla 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 bla, dowo, siswa B ngopo, siswa C ngopo, nggak boleh. Jadi nanti malah bikin kesimpulan itu tidak meaningful. Kemudian juga di bagian conclusion ada saran untuk penelitian berikutnya. Pak Kepo nih Pak, contoh artikelnya seperti apa? Nah ini mungkin Pak Holid belum diupdate lagi karena ini ada beberapa yang sudah berubah statusnya. Contoh jurnal Sinta 1, Scopus, Sinta 2, dan lain sebagainya. Nah, sekarang misalnya, kalau sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Enggak. Sampai sistemkannya dulu deh. Sebelum dikasih contohnya. Nanti ini ya, kumpulan artikel Pak Holid yang bisa dilihat mahasiswa ya. Meskipun juga nanti teman-teman mahasiswa bisa mengambil contoh atau minta Bapak Ibu dosen masing-masing, nggak apa-apa. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu, Mbak, terkait ini? Barangkali misalnya apa jenenge? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait sistematikanya, baru tak kasih contoh, baru nanti kita membahas beberapa kebijakan atau teknis dalam kepembimbingan skripsi. Mumpung ketemu Pak Holid. Ampun? Oke. Sekarang coba teman-teman, wah, ini biar diklik ya. Ini biar diklik teman-teman. Coba ke sini. Ayo sekarang dilihat. Ini artikel Pak Ahok hangat sekali. Baru berapa hari ya? 3-4 hari mungkin baru terbit. Nanti tak cerita nih tentang ini semuanya. Ayo lihat kolom. Sudah? Kolom chat. Ayo diklik.
Bukan, itu bukan pinjol ya. Jadi jangan khawatir. Oke, sambil teman-teman ngeklik di situ, Pak Holid mau share screen lagi. Ya, sambil teman-teman melihat di situ boleh. Oke, jadi uh, jadi kronologinya begini. Kali Pak angkatan berapa sih? 21 ya? 21, benar ya, 21. Mulai yang angkatan 2020 dengan implementasi kurikulum yang baru, maka bimbingan skripsi itu bisa dimulai di semester 6. Maka mata kuliah penelitian pendidikan matematika yang semula semester 6 dimajukan ke semester 5. Agar mahasiswa ketika skripsi semester 6 sudah mulai tahu tuh skripsi itu kayak apa, penelitian itu kayak apa. Paling tidak permukaannya tahu. Gitu ya. Nah, kalau yang angkatan 19 sebelumnya itu mulai skripsi di semester 7, maka ya mungkin secara secara kualitas artikel ya segera dipaksa selesai gitu kali ya. Karena durasinya cuma 6 bulan, secepat-cepatnya 1 semester. Tetapi mulai angkatan 20 dan 21 kalian itu kan mulai bimbingan skripsi di semester 6. Tidak KRS-an di semester 6, bimbingan tok loh. Terus mulai bimbingan tapi gak bayar loh ya. Baru KRS-annya di semester 7. Gitu. Artinya kalian dalam menyusun artikel atau skripsi itu punya durasi waktu 1 tahun. 1 tahun. Ya, 1 tahun itu cukup aja, nggak usah nambah-nambah maksudnya gitu. Nah, karena punya durasi waktu yang panjang itu tadi, ya, mahasiswa yang angkatan 2020, ini Pak Holid sambil cerita. Mahasiswa yang bimbingan Pak Holid itu ada 8 atau 7 orang, saya lupa. Yang satu saya taruh di Sinta 2, itu sudah terbit. Nah, yang satu sudah di Sinta 2 itu terbit. Di ini mau tak kasih linknya juga boleh. Dikasih. Ini juga boleh. Se. Endi ya iki? Nah, ini Sinta 2. Oke. Oke, ini Sinta 2. Ini bimbingan skripsi juga. Baru terbit bulan apa ya? Juni kemarin. Tapi skripsinya sudah dari tahun lalu. Nah, dari situ kemarin bimbingan Pak Holid itu yang Sinta 2 1 orang gitu yang sudah terbit di Scopus Q1 dan Q2 loh. Q1 dan Q2 loh, tertinggi loh ya Q1 dan Q2. Itu 4 orang. Sorry, Q1 ada 3, Q2 ada 1. Q2-nya ini baru terbit banget nih, ada tulisannya 2 Agustus. Unggahnya dari Maret. Unggahnya dari Maret. Bimbingannya dari apa ya? Lupa Pak Khalid. Mungkin Februari 23. Ketika dia semester 6, Februari 23. Nya Maret ya. Ini meskipun mahasiswanya sudah wisuda, dulu tetap tak unggah. Gitu. Jadi teman-teman punya waktu kurang lebih 1 tahun, ya mungkin 1 semester sudah terlewati, dan masih punya waktu paling tidak 1 semester lagi untuk menyelesaikan skripsi dan harus bisa. Gitu. Sementara posisi artikel Pak Khalid ini, fokusnya 47 dokumen, yang terbit terakhir itu ada 3 belum masuk, jadi nanti mungkin di sini menjadi 50. Nah, ini yang Q2. Yang Q1 sih. Jadi nanti ini biar kalian bisa download dan bisa dijadikan apa namanya referensi. Ini Q1. Jadi biar kalian tahu ini Q1 kayak apa toh, Q2 kayak apa. Ya sebenarnya nggak terlalu beda signifikan ya, nggak terlalu signifikan. Ini Q1.
Nah, ada lagi Q1. Jadi selama Agustus, Delalah yang terbit Q3, aku semua. Itu yang dari teman-teman skripsi semua, sama Ajwe. Nah, yang Ajwe ini nanti begini ya tangannya, terus nanti di Ctrl F, boleh ya jenenge Pak Khalid. Gitu, Ctrl F. Q1. Ini Q1 juga, Mbak Rosma. Ya, nek kenal. Dan setiap artikel itu yang mahasiswa skripsi rata-rata ada penulis luar negerinya. Yang nyari siapa Pak? Ini ada Buong Hutong dari Vietnam, gitu ya. Dan teman-teman Pak Khalid yang membantu juga. Terus ini juga ada dari luar negeri, dari mana? Vietnam, ada ini Romania, gitu ya. Tapi ya caca skripsi ini ya. Terus ini ada Boris Ford. Boris Fortman dari mana? Dari Jermani, Münster University. Oke. Kampus ini aku ya ora gitu. Dan nanti pasti ada beberapa yang belum terbit, sedang proses. Nah, kembali lagi ke artikel ini dan ketika tadi teman-teman melihat PDF-nya untuk dibaca, karena ini open access ya, open access artinya gratis untuk kalian mengakses, gratis, terbuka. Oke, saya kan boleh artikel ini, boleh. Ada beberapa artikel lain juga, tapi ada close access. Close access itu artinya kalian nggak bisa mengakses. Kalau kamu mau mengakses PDF-nya atau PDF-nya, kalian harus beli. Nah, itu close access. Sebagai pembaca, kalau mau mendownload PDF-nya itu harus beli. Biasanya yang mau beli-beli itu kayak mahasiswa-mahasiswa PhD, S3, yang memang benar-benar butuh artikel itu dan punya pendanaan, biasanya beli. Nah, ini ada punya Mbak Mutia, dia wisuda kemarin bulan Maret, terus insya Allah nanti juga ikut S2 langsung di sini di S2 PMAT UMS. Kembali ke penulisan artikel tadi. Ya, sistematikanya. Satu, judul singkat pada jelas, tidak perlu ada spesifik detail di mana lokasinya yang banget gitu ya. Kecuali mungkin mau menyebutkan Indonesia dan Malaysia, biar kelihatan bahwa itu internasional. Boleh. Di UK dan USA, perbedaan metakognisi siswa UK dan USA misalnya itu akan lebih bagus lagi. Jadi kelihatan lebih taste internasionalnya lebih ada. Nah, judulnya singkat pada jelas, dan ini tipe judul yang umum. Jadi bukan pertanyaan, bukan pula kesimpulan. Jadi klasifikasi berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah non-rutin. Gitu. Ayo. Yang sambil makan juga sambil mendengarkan loh ya. Jangan cuma makan loh ya. Ayo. Yang sambil makan. Sambil makan boleh tapi sambil mendengarkan loh ya. Jangan cuma makan doang loh ya. Oke. Yuk. Abstrak. Abstrak. Nah. Abstraknya, ngomongin apa sih Pak abstrak? Nah, ada tadi. Creative thinking adalah bla 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 bla. Oh, berarti ini adalah berupa apa ini? Berupa latar belakang. Berupa latar belakang. Nah, ya toh, tadi kan ada ini apa tak bagi dua ya, tapi kok gak ketok kecil banget ini tak bagi dua ya. Latar belakang. Terus ada kasih statement tujuan penelitiannya apa. Penelitian ini menciptakan klasifikasi berpikir kreatif dalam mengenai masalah non-rutin. Kemudian ada metodenya. Oh, metodenya apa? Metodenya kualitatif deskriptif. Melibatkan 70 siswa Indonesia. Tesnya pakai apa? Tes, observasi, interview. Ada 3 tahap analisis data. Gitu, dijelasin semua. Nah, kemudian ternyata hasilnya adalah ada 3 klasifikasi dari berpikir kreatif, yaitu apa saja? Yaitu ini, direct, fleksibel, dan elaboratif. Kesimpulannya itu. Nah, ini merupakan sedikit penjabaran dari kesimpulannya. Jadi, ketika ketika berpikir kreatif itu, ya, perbedaannya apa, persamaan apa. Nah, impact statement nggak usah karena banyak jurnal yang tidak minta impact statement, tapi kalau mereka minta ya
kasih. Ya, ini konteksnya Pak Alfred ngomongin yang artikel untuk jurnal ya, bukan yang artikel untuk proceeding. Nanti yang proceeding tak buka juga sedikit. Introduction ngomongin apa? Secara umum tadi introduction piramida terbalik ya, umum dulu baru ke khusus. Umumnya ngomongin matematik apa bla 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 bla. Terus kemudian ngomongin berpikir kreatif iku apa wae. Definisinya kah, pentingnya kah dalam pemecahan masalah, apa segala macam boleh. Nah, kenapa ada 6 alasan harus berpikir kreatif misalnya, gitu ya. Ceritakan apa itu berpikir kreatif di lapangan. Nah, kemudian apa peran berpikir kreatif pada pemecahan masalah matematis, itu dan lain sebagainya. Baru ini dikasih kalau artikel untuk jurnal tadi ya lebih komprehensif karena dia sebagai replika dari pemahaman penelitian secara utuh. Jadi ya banyak bertele-tele ini sampai 16 halaman. 16 halaman itu ya cukup banyak ini. Nah, ini kurang lebih hampir 1000 kata. Artikel Pak Lut yang lain ada yang nyampe 36 halaman gitu ya ada. Nah, matematika creative thinking, iki teori nih atau kan teori diceritakan. Nah, ini loh yang bikin mahal gambar-gambar kayak gini. Tadi kan Pak Lut bilang toh, iya Madi. Nah, gambar-gambar kayak gini, ini tadi disampaikan Pak Lut apa? Tadi ya, kayak iki, bla 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 bla, figur itu menjelaskan bla 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 bla. Tidak boleh figur satu below atau figur satu di bawah ini, gitu nggak boleh. Karena belum tentu gambarnya berada langsung di bawah kata-kata itu. Biarkan editornya yang mengedit, gitu ya. Nah, ini harusnya juga bisa ke atas sih, tapi nggak tahu kenapa ditaruh di jeda satu paragraf. Nah, ketika tulisan figur satu ini diklik, klik, nah, sudah menuju ke figur satu yang dimaksud. Nah, gitu. Nah, ini apa toh Pak? Figur satu ini tadi, figur satu ini menceritakan tentang gap analysis. Tadi Pak Fit bilang gap analysis. Penelitian yang sudah-sudah itu tentang apa toh? Dan yang kamu lakukan di artikel ini apa? Topik utamanya apa? Berpikir kreatif. Corone ini. Tak lihat kayak gini. Nah, misalnya peneliti sudah mengkaji artikel berpikir kreatif sebanyak 50 misalnya ya. Misalnya dari 50 itu dikaji semua, tapi yo rambut woco siji-siji detail gak apa-apa. Cuma dibuat klasifikasi aja. Mereka ngomongin apa? Ada artikel-artikel yang ngomongin satu. Nah, model pembelajaran untuk mengembangkan berpikir kreatif. Nah, ada beberapa artikel yang fokusnya ke variasi berpikir kreatif. Ada artikel-artikel yang fokusnya tentang creative thinking ini. Diceritakan masing-masing pada yang kategori satu ini, ceritanya tentang apa, kesimpulannya apa wae. Oleh siapa aja artikel itu. Kategori 2, nah, deskripsi ini apa wae. Oleh siapa aja. Kategori 3, nah, ada paragraf yang paling mahal. Mahal semahal-mahalnya itu adalah paragraf penutup dari state of the art atau gap analysis. Nah, yaitu gini, setelah mengkaji penelitian tentang berpikir kreatif dan mengelompokkannya ke dalam 3 kategori, gitu ya. Tadi ada kategori toh di atas ini, ada 3 kategori, gitu. Maka peneliti memaparkan penelitian terdahulu, yaitu yang 3 kelompok, kemudian penelitian yang mungkin bisa dilakukan, dan penelitian pada yang fokus pada penelitian ini. Nah, itu mahal banget. Ya, mahal banget itu bagian itu paragrafnya. Nah, jadi gini, topik utamanya adalah berpikir kreatif. Dia iki kok gak ono iki nih ya, kok gak ono pensil ya. Nah, oke. Pensilnya nih ngendi iki yo? Ah, ini muncul di sini. Topik utamanya berpikir kreatif. Tadi ada 3 kategori, misalnya sudah mengkaji 25 artikel, DE ngomong ke model pembelajaran untuk meningkatkan berpikir kreatif, terus variasi berpikir kreatif, hubungan berpikir kreatif dengan apa. Nah, masing-masing dari kategori atau klasifikasi yang sudah dikaji itu, kesimpulannya apa, Wai? Ditulis nih.
1, 2, 3. Nah, terus habis itu kira-kira dari semua yang sudah dilakukan itu, gitu ya. Kok angel banget ya nih. Nah, di sini yang pink adalah apa? Adalah penelitian-penelitian yang bisa dilakukan. Nah, di sini loh. Hijau topik utamanya berpikir kreatif, kuning itu kategori utama, nanti mau kategori utama, kuning tadi ya. Biru-biru hasil penelitiannya apa saja. Yang pink future potential search, penelitian yang masih bisa dilakukan. Dan yang merah adalah penelitian yang fokus di artikelmu ini. Gitu. Di artikelmu ini mau ngomongin apa? Nah, ini mahal banget ya ini. Gambar ini tuh gambar mahal sekali. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa kalian sudah sangat effort memikirkan segala hal tentang berpikir kreatif. Nah, mahal banget artikel ini. Makanya nggak heran artikel-artikel kayak gini masuk di Q1, Q2. Nah, ini yang Q1. Yang Q1 juga sama, ada kayak gitunya nih. Yang ini Q1 Mbak Rosma tentang apa? Komunikasi matematis. Komunikasi matematis yang Q1. Ono set of the art kayak gini. Nah, kurang lebih hampir salah ya. Cara gambarnya hampir lebih kurang sama. Tinggal seleranya aja. Nah, ini kudu tak download di kayak nih. Ini tak toh. Loh, saya kira gak iso tak download aja. Iya, wes sudah lah. Oke. Oke, kita kembali ke sini ya, ke PDF sini ya. Oke. Ya, di-mute dulu. Di-mute dulu. Di-mute dulu. Jangan teriak-teriak. Di-mute dulu ya. Oke, berikutnya terakhir, belum metode harus teman-teman menyajikan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah atau tujuan penelitian yang akan dijawab pada bagian kesimpulan. Itu nggih. Nah, saya kira untuk cepat, Pak Khalid. Bagian metode kudu jelas, jenis penelitiannya apa. Oh, ini pakai kualitatif eksploratif. Nah, partisipannya siapa? Oh, 72 siswa dengan kriteria, misalnya satu, kriterianya dia bersedia menjadi volunteer. Volunteer. Volunteer ya apa berarti? Apa ya? Orang yang bersedia, apa volunteer apa jenenge? Apa volunteer namanya apa? Bahasa Inggrisnya volunteer, bahasa Indonesia apa lali aku. Orang yang bersedia dengan sukarela gitu. Iya, wes intinya gitu. Dan menggunakan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah. Lainnya dia bersedia, dia mengimplementasikan berpikir kreatif dan bisa melakukan think aloud. Wiopo. Nah, students yang tidak menggunakan creative thinking dan tidak melakukan think aloud tidak merupakan partisipan. Nah, instrumennya kayak apa dijelaskan, nek perlu disajikan gambarnya. Ini penting. Jadi orang itu tahu kamu ngambil datanya itu pakai soal apa. Nah, kalau bisa soal disajikan secantik ini. Ada contoh artikel lain, Pak Kolet nih. Tak sajikan kayak gini, lebih cantik lagi punya Mas Yoga. Mas Yoga mahasiswa Pak Kolet pertama yang masuk ke Q1, Mas Yoga. Oh, kemarin jadi wisudawan terbaik se-Univ, ngerti pora. Gono Mas juga gambari soal apik banget. Tak sajikan ini juga masuk Q1 tapi close access. Tapi close access. Nah, ini ya. Oke. Nah, di pengguna juga. Oh, ini loh. Sama, dia ada gininya, state of the art-nya. Nah, terus kemudian gambarin untuk soal secantik ini. Wah, ini gambarnya tentang apa coba? Kalian tahu nggak? Jadi di sebuah kota itu ada bom dengan titiknya merah, gitu ya. Bom itu kalau menyenggol mobil atau kendaraan, dia kendaraannya akan ada lukanya. Nah, ternyata pas ada ledakan itu ada mobil yang lewat warna kuning ini, ketok apa lagi ya? Mobil yang lewat warna kuning ini
berjalan ke sana, gitu ya, melewati radius ini dan ternyata pintunya itu rusak. Artinya apa? Oh, ini pertanyaannya tentang garis singgung lingkaran. Nah, kan nggak menyangka kan kalau soalnya itu. Makanya ini masuk Q1 juga nih, bagus banget ini. Penyajian soalnya juga lebih cantik gitu ya. Jadi sajikan secantik mungkin seperti ini, atau tadi yang punya Mbak Mutia juga boleh secantik ini. Monggo lah, sesuai sesuai selera dan tetap secantik mungkin. Pakai apa? Pakai Canva boleh. Itu ya. Indikator creative thinking boleh apa lagi. Terus data analisisnya pakai apa? Validitas data wes. Nah, kayak iki loh, Cah. Ini iki loh, Cah. Miron kayak ya. Nih, lihat nih. Lagi. Ilustrasi dari analisis data disajikan pada gambar 4. Nah, gambar 4 itu karena gambarnya besar, tidak langsung di bawahnya. Karena nggak cukup, kepotong gitu. Maka tidak boleh gambar 4 di bawah ini. Di bawah ini nggak boleh. Ya, jadi tinggal nanti diklik figur 4, kita menuju figur 4 kayak apa. Nah, ini figur 4. Gambar analisis data. Wes rasa diomongin, kok karo pembimbingin masing-masing ya. Nah, baru menceritakan klasifikasi, berpikir, kreatif. Ya, kur sedikit loh hasilnya itu sebenarnya ya, gak akeh. Lo kur sak menit tok hasilnya. Nah, fleksibel, gambarnya sak menit tok, sidik-sidik tok. Nah, ya, itu malah justru teori dan pengupasannya sehingga artikel itu bisa lebih ini, lebih apa jenenge, lebih bisa diterima secara komprehensif. Boris Fortman, ini dia juga bisa apa namanya? Dia dari Jerman untuk membantu mengimprove artikel ini. Nah, gitu. Berikutnya, sebelum Pak Holid lanjutkan ke artikel, kalau tadi artikel untuk jurnal, berikutnya mau Pak Holid sajikan artikel untuk proceeding, ada pertanyaan dulu, Mboten? Nggak ada? Oke, tak sajikan dulu. Oke, yuk Pak. Kita lihat lagi ya. Yang ini artikel untuk proceeding. Yang tadi artikel untuk jurnal. Salah, saya. Ingat, kalau artikel untuk proceeding itu sifatnya lebih sederhana, tidak terlalu kompleks ya. Tapi kalau artikel untuk jurnal itu kompleks. Nah, apa? Karena artikel untuk jurnal itu artikel yang merupakan miniatur dari sebuah laporan penelitian dengan pemahaman yang lebih komprehensif. Ini artikel untuk proceeding. Berapa halaman ya? Ini melihat halamannya sokondi guys. Kalau tulisannya ya, Kindi. Berapa halaman sih total? 1, 2, 3, 15. Oh, pakaian nih. 15 sih kebanyakan gambar kok sebenarnya. Kalau referensi, referensi ini 1, 2, 3 halaman, 3 halaman. Ya, tengoknya gambarin. Ya, oke, oke. Gambarnya oke. Tak carikan coba yang lain. Tapi serap apa sih wae lah ya. Lagu. Jadi 7, 8 halaman nggak apa-apa. Tapi ini karena memang gambar banyak dan besar-besar ya boleh. Ini aja 15 halaman dikurangi cover cuma 14. Oke. Sesederhana ini untuk artikel proceeding. Ya. Artikel proceeding tetap ada judul, nama penulis, nama pertama mahasiswa, gaya dosen, boleh afiliasi, corresponding autornya siapa, abstraknya jangan lupa ya, tadi sudah ya cara mention abstrak. Yes. Introduction-nya nggak sebanyak apa namanya artikel untuk jurnal, ini paling 3-4 paragraf udah. Riset method partisipan juga nggak sedetail tadi toh. Instrumen, gambarnya apa soalnya iki. Sama kayak tadi disajikan gambar soalnya. Wes, ini malah ke ono analisis data yang panjang tadi. Tinggal hasil penelitianmu, hasil ambil datamu di lapangan kayak apa diceritakan sesuai dengan tujuan penelitian. Wes bar gitu saja.
Wes cerita-cerita tok ini gambarnya besar-besar karena harus ada iki Ca. Nah ini loh. Jadi harus ada gambar-gambar lembar jawab siswa. Ini yang besar-besar. Nah, selesai. Conclusion singkat, padat, jelas, meaningful. Itu. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Monggo, Cukup. barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kalau enggak, kalau cukup, nanti kita ngomongin masalah kebijakan ya, kebijakan dan teknis. Oke, teman-teman bisa nanti masuk ke My Skripsi. Ini coba kita setting dulu My Skripsinya gitu ya, My Skripsi. Terus login. Wah, nek Pak Holid login, ini dong menunya Pak Holid ya. Nah, nanti intinya setiap bimbingan, meskipun pembimbingannya itu dilakukan secara offline, ya kamu datang ke kantor gitu ya, tapi tetap harus mengisi semacam logbook bimbingan di MySkripsi. Semuanya by sistem di MySkripsi sampai nanti mengeluarkan nilainya, termasuk penunjukan, misalnya kamu bukan OBE gitu ya, misalnya tidak OBE, ujian reguler. Nah, itu nanti sistem penunjukannya dosen penguji itu lewat MySkripsi. Gitu. Jadi teman-teman ada dua jalur untuk kalian lulus skripsi di Mirengke. Satu jalur reguler, kalian nyusun laporan penelitian kemudian ujian. Kedua jalur OBE, Outcome Based Education, kalian boleh bikin artikel, boleh haki, artikelnya proceeding atau artikelnya jurnal itu, tapi tetap ada laporan penelitian atau laporan skripsi ya. Mungkin tidak sekomprehensif kalau diujikan mungkin ya, tapi tetap harus ada. Nah, itu nanti menggantikan ujian. Nah, nilainya kalau Haki itu A. Kalau artikel jurnal di Sinta 4 minimal itu juga sudah A. Nah, tapi ini jadi begini, ada kebijakan itu. Kebijakan itu sing anyar ndi ya tak sambil boleh iya enek pora ya. Se, se neng endi ya tak golekane. Soalnya kebijakannya berlaku mulai gitu. Berlaku mulai angkatan kalian. Kalau yang baru lulus kemarin itu tidak termasuk pembimbingan dan tugas akhir. Nah, iki tak kirim dulu. Nah, baru tak kirim ke kalian lewat kolom chat ya. Mungkin nanti boleh juga diingatkan, ada yang mengingat untuk mengirim apa jenis dokumen itu. Oke, lihat kolom chat ya. Kirim ini. Oke, peraturan pembimbingan skripsi. Coba tak share screen dulu. Nah, oke ya. Nanti dibaca-baca baik intinya gitu ya. Ya, tapi yang Pak Olid mau sampaikan adalah yang paling penting adalah hmm, hmm, tuh, tabel-tabelnya mungkin ya. Oh ini mungkin buat kalian bisa nanti diturunitin untuk S1 skripsi maksimal 25%.
Nah, ini harus di area kampus ya, bimbingannya nggak boleh ke rumah dosen. Tidak boleh gratifikasi. Oh, wes engko maca dulu. Nah, wes mungkin Pak Olen langsung aja merujuk ke sini. Nah, ini yang penting ini nanti buat kalian. Nilai A, jurnal internasional dan Scopus. Ya ini cukup lama. Nanti kalau kalian langsung ke sini malah tidak bisa lulus Maret. Nah, sekarang Sinta 1, 2, 3, 4 itu sudah A. Dulu Sinta 1, Sinta 2. Terus Mudun, Sinta 3 boleh A. Terus sekarang Mudun mana? Sinta 4 sudah A. Nah, proceeding terindeks internasional boleh. Book chapter boleh. Kekaya haki boleh. Teman-teman yang skripsinya mengembangkan media, ini masuk haki boleh. Nah, nanti rata-rata teman-teman mahasiswa kita masuknya di nomor 3. Meskipun juga banyak yang nomor 2, yang nomor 6, gitu banyak. Ada kebijakan semacam ini. Diterbitkan pada proceeding terindeks yang diseminarkan pada konferensi internasional. Ada kebijakan seperti itu. Tetapi baiknya UMS adalah, ini Pak Lek, saya share screen urung toh? Halo? Hah? Loh, dereng, aku udah menang wae. Wais. Ya, oke. Urung share screen ya ternyata ya. Oh, ya, oke. Wes, iki ya. Benar indeks Scopus A, Cinta 1, 2, 3, 4 A, Proceeding Internasional A, Book Chapter ini ke teman-teman nomor 6 yang skripsinya pengembangan media dan lain sebagainya sampai bawah silahkan dibaca ya. Nah, ada kebijakan seperti ini diterbitkan pada proceeding terindeks yang dideseminasikan pada konferensi internasional. Pada konferensi internasional ini bayarnya ya lumayan. Tadi ya, piro 2,5 juta di luar biaya publikasi. Publikasinya 2,5 juta. Seminar itu paling enggak kalau di luar ya 500 700 kalau newes internasional. Nah, ada kebijakan itu ibaratnya ada 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 instruksi itu kebijakan itu. Tetapi baik banget dong UMS memberikan wadah juga. Wadah fasilitas juga. Wah, fasilitasnya kayak apa? Nah, fasilitasnya adalah kita cek. Nah, yang pertama, kalian boleh seminar di sini. Satu, seminar yang diselenggarakan oleh Prodi sendiri. Ini bulan September. Jadi kalau teman-teman sudah punya artikel diterbitkan di proceeding. Jadi cuma proceeding ya, cuma 7-8 halaman gitu boleh e-commerce. Ini international conference yang menyelenggarakan Prodi Pemat kita sendiri. Nah, gitu ya. Ini mahasiswa kayak bayarnya cuma 150 kayaknya. Online, nanti presentasi, in English seserah apa ngomong musak peletot-peletotan nggak apa-apa, tapi ya dicoba. Biaya publikasinya itu berapa toh Pak? Biaya publikasinya tuh di sini loh. Publication. Enak apa raya yang gini? Oh, gak enak biaya publikasinya ya yang gini. Nah, ini biaya publikasinya adalah 2,5 juta. Waduh, larang banget ya bayar 2,5 juta. Presenternya 150 student, biro student. Enak pora student. Mahal banget ya. Nah, ada kebijakan kayak gitu. Ada wadah acaranya. Tetapi nggak cuma memadahi acara, UMS itu baik banget. Kalian di sini bayar ini cuma bayar 1,50 gurgo bayar pembicara masuk ke luar negeri tok aslinya ibaratnya. Ya, karena pembicaranya ini nih yang e-commerce ini ya, pakai berbahasa e-commerce ya. E-commerce nanti pembicaranya ini dari New Zealand, ada Ikip Siliwangi Bandung sama Pak Mas Yuki yang internal. Nah, yus, itu berarti ya gurgo bisa melaksanakan kegiatan gitu ya, bayar panitia segala macam. Nah, biaya 2,5 juta ini dibiayai UMS.
kamu bayar. Ini kalau kamu seminar di luar, ya kamu bayar ke sana, tapi bayar pakai uangmu dulu. Kalau mau ke ini ya seminar di luar, bayar pakai uangmu dulu, nanti bisa dirembes lewat Simapres. Tapi UMS baik banget. Pemat duwe acarane, dibayari 2,5 juta sih, kamu baru bayar acara panitia tok. Ini dilaksanakan kapan Pak? 25 September. Wah, nggak nyanda Pak kalau 25 September. Tenang, 25 September nggak nyanda. Ikolai, Ikolai UMS sesi ID 2024. Nah, Ikolai ini belum metu toh. Belum metu info nih ya. Ya, sini yang 2023 ya. Kalau Ikolai ya, Conference on Learning and Advanced Education ini yang menyelenggarakan FKIP UMS. Jadi boleh teman-teman itu mau ikut yang e-commerce penyelenggaranya prodi, mau penyelenggaranya yang fakultas boleh. Keduanya sama-sama biaya publikasinya dibayari UMS. Gitu ya, karena biaya publikasinya kita harus bayar ke Scopus 2,5 juta itu. Itu gini-gini kayak enek bayar itu, tapi kudunya enek. Ya, wis sama lah kurang lebih 2,5 juta. Gitu. Atau teman-teman mau seminar di luar UMS juga boleh, tapi nanti biaya publikasinya misalnya ada ya, misalnya UNY apa ya? IKRIMS. IKRIMS UNY. IKRIMS UNY ini bayarnya biaya kira ya, publication, AIP, template, bayarnya pira? Kok orang no info nih? Ya wes lah kurang lebih bayarnya ini sama, mungkin 2,5 juta sekitar itu. Cuma kalau di luar UMS, kalian bayar DW dulu, nanti bisa dirembes. Gitu. Ya wis intinya gitu ya. Oke, kebijakan sudah, aman sudah. Jadi kalian harus punya date. Kalau yang sudah artikelnya sudah siap, ikut September di Ikolai, sorry, di e-commerce yang penyelenggaranya Prodi, atau nanti ikut yang biasanya November atau Desember, yaitu Ikolai yang penyelenggaranya fakultas. Gitu, ya. Sehingga kalau mau ikut e-commerce maupun Ikolai, teman-teman dipastikan bisa wisuda Maret. Kalau yang semester 8 sudah nggak ada kuliah. Gitu, oke? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan. Oke, sekali lagi kalian sudah semester 7, jadi ya mungkin fokus utamanya banyak deskripsi. Jangan khawatir kalau ada kendala, silakan matur ke Pak Holid, silakan matur Bu Nukti, silakan matur ke pembimbing. Kalau ada kendala komunikasi dengan pembimbing, matur saya nggak apa-apa, matur Bu Nukti nggak apa-apa, nanti kami yang bisa menyampaikan ke pembimbing. Itu nggih. Jangan dipendam sendiri. Kamu takut, kamu apa, carane piye, gak mudeng, silahkan datang ke sini. Itu. Jadi datang ke sini yo nek pas Pak Khalid ono lo yo, nek kamu datang ke sini kira-kira jam 1 bengi yo aku yo ning omah ora nang kene. Itu nggih teman-teman sekali lagi pokoknya skripsinya harus selesai. Kalian sudah memulai untuk kuliah, jadi harus diselesaikan. Ya, selesaikan ya skripsinya juga diselesaikan, mata kuliahnya juga diselesaikan. Itu nggih, monggo silakan ada pertanyaan. Jadi Pak, matur suwun sangat Pak atas penyampaian materi webinar series untuk yang ketiga. Ngoten. Sebelum kita tutup ini Pak, kita ada pengisian presensi terlebih dahulu. Dan ada Pak, kita kirimkan ke room meeting
Nggih, niku sampun dikirimkan terkait link presensi, teman-teman bisa diisi terlebih dahulu. Iya, Nathan. Kesimpulannya teman-teman untuk semester 7 ini silakan dipersiapkan dengan sesuai dengan beberapa webinar series yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, dan juga sekedar reminder kepada teman-teman sekiranya memang artikelnya sudah siap untuk dipresentasikan. Nanti ada 2 konferensi yang bisa diikuti oleh mahasiswa Mata Edu UMS, yaitu yang pertama ada e-commerce, insya Allah akan dilaksanakan pada akhir bulan September, dan juga misal teman-teman tetap selain e-commerce juga difasilitasi oleh FKIP, yaitu nanti dimulai di bulan Desember. Oke, sepertinya teman-teman sudah tidak ada pertanyaan, Pak. Saya sudah nawarin di grup tadi, Pak. Barangkali nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan ke grup angkatan ataupun bisa disampaikan ke teman-teman asisten lab. Nanti kita akan salurkan pertanyaannya ke Bapak Ibu dosen pengisi ataupun Bapak Ibu dosen pembimbing lain. Jadi, sampun, ada yang tutup. Ya, Pak, sesi terakhir, sesi foto terlebih dahulu. Nggih, Monggo teman-teman yang belum on cam silahkan dibuka kameranya. Yuk, yang lain monggo. Baru beberapa saja yang on cam, yang lain masih ditunggu. Untuk slide pertama, action ya guys. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Nah, sampun matur nuwun sangat Pak Holi. Sampun baik, terima kasih. Intinya gitu ya teman-teman, jangan lupa diselesaikan apa yang sudah dimulai. Silakan kalau ada kendala langsung matur ke sini. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah hadir pada webinar series kali ini. Jangan lupa presensinya diisi dan insya Allah recordingnya akan segera kami unggah di YouTube Mata Edu. Mungkin cukup sekian untuk webinar series pada siang menuju sore hari ini. Saya cukupkan, saya mohon maaf misal ada salah kata ataupun perbuatan yang mungkin tidak berkenan di Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa lainnya. Terima kasih. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.